Coba Anda bayangkan tubuh Anda itu kayak sebuah mobil sport yang mahal, terus bayangkan ada seseorang yang naruh batu bata berat banget di atas pedal gasnya. Dan remnya dipotong sekalian. Nah iya, kabel remnya dipotong, terus mesinnya dibiarkan meraung sampai-sampai keluar asap dari kapnya. Itu kurang lebih gambaran dari apa yang terjadi di dalam tubuh pasien dengan hipertiroid. Kelenjar tiroid yang ukurannya kecil, yang bentuknya kayak kupu-kupu di leher Anda itu, tiba-tiba ngambil alih semua kendali. Betul, dan dia memacu metabolisme Anda sampai ke batas maksimal yang bisa ditoleransi oleh biologi manusia lah. Hal yang paling menawan di sini adalah menghentikan laju mesin yang ngamuk ini sama sekali bukan perkara gampang. Kita nggak bisa cuma main cabut kuncinya gitu aja. Iya, kalau semudah itu pasti nggak akan jadi masalah medis yang besar. Tepat. Ini tuh sebuah permainan keseimbangan biokimia yang sangat rumit. Satu langkah yang salah, bukannya sembuh, kita justru bisa menghancurkan organ lain yang lagi berusaha kita selamatkan. Makanya, misi penelusuran mendalam kita hari ini adalah membedah secara presisi gimana sih strategi farmakoterapi atau pengobatan dalam menaklukkan hipertiroid ini. Dan kita punya literatur yang sangat solid untuk ini. Oh, sangat padat. Untuk memetakan medan pertempuran ini, kita bakal ngegabungin dua sumber kelas berat. Pertama, buku panduan praktik klinis dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Yang ngasih kita pandangan tajam soal penanganan di populasi yang sangat rentan ya, anak-anak dan bayi. betul banget. Terus sumber kedua kita adalah buku teks legendaris Dipyros Farmakoterapi. Ini pada dasarnya adalah rujukan utama para ahli farmasi di seluruh dunia. Kitab sucinya farmasi bisa dibilang gitu. Kita akan menelusuri gimana sih obat-obat ini bekerja secara spesifik, terus kenapa dokter Angga memilih satu obat dibanding obat yang lain, dan gimana kita memantau terapi ini supaya nggak berubah jadi senjata makan tuan. Oke, kalau kita langsung masuk ke mekanisme utamanya ya, pendekatan paling logis untuk menghentikan mesin yang terlalu aktif ini kan dengan menyusup langsung ke dalam pabrik pembuatnya. Masuk akal, sabotase dari dalam. Nah, senjata lini pertama yang dibahas ekstensif banget di literatur kita adalah golongan obat yang disebut thionamide. Golongan ini punya dua nama besar yang bakal sering kita sebut. Metimazole, yang sering disingkat MMI, dan propyltiolasil, atau? PTU. Iya, PTU. Mari kita urai hal ini pakai analogi ya. Visualisasikan kelenjar tiroid Anda itu sebagai sebuah pabrik perakitan hormon yang buka 24 jam. Di dalam pabrik ini ada satu mesin las raksasa, sebuah enzim bernama thyroid peroxidase atau TPO. Mesin las yang kerjanya nggak pernah berhenti. Nah, tugas enzim TPO ini adalah ngambil yodium yang Anda dapat dari makanan, katakanlah dari garam atau seafood gitu ya, lalu mengelasnya bersama protein untuk menciptakan produk akhir berupa hormon tiroid. Dan di titik inilah Thionimamate masuk ke arena. Obat ini menyusup ke dalam pabrik dan secara efektif merusak alat las tersebut. Mereka memblokir si enzim TPO ini. Jadi pabriknya masih berdiri kan? Pekerjanya masih ada, yodiumnya terus dikirim? Iya, tapi proses perakitannya macet total karena alat lasnya rusak. Cuma hal yang bikin situasi ini lebih rumit adalah produk yang dihasilkan pabrik ini nggak semuanya sama. Oke, maksudnya di mana tuh? Kelenjar tiroid memproduksi hormon dalam dua bentuk utama, yaitu T4 dan T3. T4 ini diproduksi dalam jumlah yang gede banget, tapi sifatnya pasif. Kayak produk setengah jadi yang dikirim ke aliran darah Anda. Berarti T4 ini nggak bisa langsung dipakai oleh tubuh? Nggak bisa. Agar bisa berinteraksi dengan organ tubuh, misalnya untuk bikin jantung Anda berdebar atau otot Anda bergerak, T4 harus membuang satu molekul yodiumnya dan berubah menjadi T3 saat udah berada di jaringan perifer tubuh. Jadi T3 inilah peluru tajam yang sesungguhnya? Betul. Dan disinilah buku Dipyro menyoroti perbedaan mekanis yang krusial antara MMA dan PTU. Tunggu dulu. Keduanya kan memblokir perakitan di dalam pabrik tadi? Keduanya menghentikan enzim TPO di dalam pabrik, iya. Tetapi PTU punya jangkauan ekstra di luar pabrik. Oh wow, jangkauan kayak apa? Setelah obat ini masuk ke aliran darah, PTU juga secara aktif memblokir enzim 5-strip-deiodinase di jaringan tubuh Anda. Enzim inilah yang tugasnya motong T4 jadi T3 tadi.
Berarti PTU ini memutus rantai suplai di 2 titik sekaligus dong? Tepat banget. Dia mencegah hormon baru dibuat di pabrik, sekaligus mencegah prohormon yang udah telanjur beredar berubah jadi bentuk aktifnya. Itu jenius sih. Tapi ada satu detail lain dari sumber kita yang menurut saya sering luput dari perhatian pasien. Sebagian besar kasus hipertiroid, khususnya penyakit Graves, itu kan berakar dari masalah autoimun. Ah ya, Thyroid Stimulating Antibodies atau TSAB. Betul. Antibodi tubuh kita yang biasanya patroli nyari virus atau bakteri, tiba-tiba kayak disorientasi gitu. Mereka melihat reseptor di kelenjar tiroid dan mutusin buat nempel di situ, terus-terusan neken tombol gas pabriknya. Dan hal yang menarik, obat golongan thionamide ini ternyata nggak cuma kerja di pabrik hormon. Seiring waktu berjalan, mereka juga menunjukkan efek imunosupresif. Yang secara perlahan nurunin jumlah antibodi perusuh ini di dalam darah Anda kan? Ya, mekanisme imunosupresif yang ringan inilah yang memungkinkan sebagian pasien penyakit Graves pada akhirnya bisa mencapai fase remisi. Fase di mana mereka bisa berhenti minum obat sama sekali setelah 1-2 tahun terapi. Wah, jadi obat ini nggak cuma nutupin gejala, tapi pelan-pelan bantu sistem imun buat tenang lagi. Betul sekali. Tapi, nah, disinilah bagian yang sangat menarik dan jujur agak bikin bingung. Kalau kita bandingkan kedua obat ini, literatur nyebutin MMA itu punya waktu paruh yang lebih panjang. Jadi pasien cuma perlu minum sekali sehari kan? Betul, praktis banget. Sementara PPU harus diminum 2-3 kali sehari. Belum lagi pedoman IDAI dengan sangat jelas nyatain kalau PTU punya resiko hepatotoksisitas. Kerusakan hati. Iya, resiko merusak organ hati yang jauh lebih parah, terutama pada anak-anak. Pertanyaan kritisnya gini, kalau MMI lebih praktis dan jauh lebih aman untuk hati, kenapa pabrik farmasi masih produksi PTU? Masuk akal sih pertanyaannya. Iya kan? Bukankah seharusnya PTU udah ditinggalkan aja dari daftar resep medis dunia? Logika itu sangat bisa dipahami. Untuk populasi umum, pasien dewasa biasa, anak-anak dan neonatus, MMI memang memegang tahta sebagai terapi lini pertama secara mutlak. Dosisnya juga sangat terukur ya? Iya, untuk anak-anak biasanya dimulai dari 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Dan karena cuma diminum sekali sehari, kepatuhan pasien jauh lebih baik. Terus masalah hatinya? Nah, PTU memang menyimpan bahaya kerusakan hati idiosinkratik. Artinya, kerusakan itu bisa terjadi tiba-tiba, terlepas dari seberapa kecil dosis yang Anda berikan. Mengerikan juga ya. Terus kenapa masih dipakai? Jika kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar, PTU ini menjadi pahlawan yang nggak tergantikan dalam satu skenario biologi yang sangat spesifik, yaitu trimester pertama kehamilan. Hah? Gimana ceritanya kehamilan bisa membalikan semua aturan keselamatan yang baru aja kita bahas tadi? Gini, pada minggu-minggu pertama kehamilan, janin itu lagi ada di fase organogenesis. Organ-organ vitalnya sedang dibentuk dari nol. Nah, molekul MMI punya struktur yang bikin dia bisa nembus plasenta dengan sangat mudah. Oke, dan itu bahaya. Sangat. Ketika MMI mencapai janin yang lagi berkembang, obat ini berisiko memicu kondisi yang disebut embryopati. Cacat bawaan? Betul, salah satu contoh klinisnya adalah aplasia cutis. Kondisi di mana bayi lahir tanpa sebagian lapisan kulit di kepalanya atau kelainan bentuk saluran napas dan wajah. Ya ampun, itu resiko yang nggak mungkin mau diambil oleh dokter manapun. Jadi, MMI diveto untuk melindungi organ janin yang lagi dibentuk. Tepat. Sebagai gantinya, dokter akan meresepkan PTU. Molekul PTU itu lebih banyak terikat pada protein di dalam darah ibu. Jadi, jumlah yang berhasil nyebrang ke plasenta jauh lebih sedikit dibanding MMI. Jadi ini soal milih opsi yang paling nggak buruk. Iya, di fase ini, dokter bikin kalkulasi resiko yang sangat dingin. Mempertaruhkan sedikit stres pada hati sang ibu adalah harga yang harus dibayar untuk ngehindarin si janin dari cacat bawaan permanen. Berarti sang ibu akan terjebak minum PTU yang berisiko ngerusak hatinya selama 9 bulan penuh dong? Nggak gitu. Disinilah seni farmakoterapi itu bermain. Segera setelah ibu masuk ke trimester kedua, Saat masa kritis pembentukan organ janinnya udah selesai? betul. Saat embryopati udah nggak lagi jadi ancaman, dokter akan segera muter kemudi. Mereka bakal narik PTU dan ngeresepin kembali MMI. Jadi fokusnya digeser lagi ke perlindungan organ hati ibunya? Tepat sekali. Ini tuh kayak tarian pertukaran obat yang harus disinkronkan dengan sempurna sama jam biologis kehamilan.
Sungguh menakjubkan ya ngelihat gimana pedoman medis beradaptasi dengan siklus hidup manusia. Jadi, bagi Anda yang mungkin lagi hamil dan jalanin terapi hipertiroid, perubahan resep di tengah jalan ini bukan berarti dokter Anda lagi coba-coba atau eksperimen. Sama sekali bukan. Mereka justru lagi menavigasi perlindungan ganda buat Anda dan bayi Anda. Thionamide ini, baik MMI atau PTU, kan cuma menghentikan proses pembuatan hormon baru. Masalahnya, kelenjar tiroid manusia itu punya gudang penyimpanan. Betul. Hormon yang udah terlanjur dibuat dan bocor ke aliran darah punya waktu paruh yang lumayan panjang. Kan pasien mungkin baru bakal ngerasain kadar hormonnya benar-benar turun itu sekitar 4-8 minggu kemudian kan? Ya, biologi itu nggak bisa dipaksa lari lebih cepat dari ritme alaminya. Terus apa yang kita lakuin sama pasien yang hari ini lagi duduk di ruang periksa? Yang jantungnya berdebar 140 kali per menit, tangannya getar hebat sampai megang gelas saja tumpah, dan ngerasa cemas kayak lagi dikejar harimau. Kita kan nggak mungkin nyuruh mereka pulang terus bilang, udah tunggu 2 bulan lagi ya. Oh tentu nggak. Di saat seperti ini, kita menyasar langsung ke organ yang lagi diserang. Disinilah terapi simptomatik jadi jembatan penyelamat. Dan bintang utamanya adalah obat golongan beta blocker, khususnya propranolol. Nah, cara kerja beta blocker ini ngingetin saya sama teknologi noise cancelling headphones atau headphone peredam bising ya. Analogi yang menarik, gimana tuh? Jadi, propranolol ini sama sekali tidak berinteraksi dengan kelenjar tiroid Anda. Dia nggak peduli ada berapa miliar molekul hormon tiroid yang lagi beredar di darah. Yang dia lakuin adalah pergi ke reseptor di jantung dan otot Anda, lalu masang headphone peredam bising itu. Ya, ya. Ketika hormon tiroid yang lagi ngamuk itu teriak nyuruh jantung mompa lebih cepat, jantung Anda nggak bisa dengar karena telinganya udah ditutup sama beta blocker. Valid banget. Secara farmakologis, hormon tiroid yang tinggi itu emang bikin tubuh jadi sangat sensitif terhadap sistem saraf simpatis. Sistem fight or flight itu kan? Betul. Propranolol secara kompetitif memblokir reseptor beta-adrenergik tersebut. Jadi dalam hitungan beberapa jam aja setelah pilnya ditelan, denyut nadi pasien yang tadinya berpacu liar itu mulai melambat ke ritme normal. Tremor di jari menghilang dan pasien akhirnya bisa napas lega. Dia mengendalikan kekacauannya sambil ngasih waktu buat Thionamide kerja secara senyap di latar belakang. Tepat. Tapi, ini untuk kondisi pasien rawat jalan yang bergejala berat tapi masih stabil ya. Literatur di Piro bawa kita ke satu skenario yang jauh lebih gelap. Sebuah komplikasi yang disebut krisis tiroid atau thyroid storm. Nah, ini badai yang setunggunya. Krisis tiroid adalah perwujudan paling ekstrim dari hipertiroidisme. Dan ini adalah keadaan gawat darurat yang sangat-sangat mematikan. Angka mortalitasnya berkisar di 10-20%. Wow, 1/5 pasien bisa meninggal kalau nggak ditangani. Iya. Dan kondisi ini biasanya nggak terjadi gitu aja. Pasti dipicu oleh sebuah stresor eksternal raksasa yang ngehantam sistem tubuh yang emang udah rentan. Contohnya kayak infeksi berat atau trauma fisik. Betul. Atau operasi besar. Itu bisa memicu ledakan pelepasan hormon tiroid ke aliran darah secara masif. Pasien bakal datang dengan suhu tubuh bisa nembus 40 derajat Celcius, ritme jantung yang benar-benar kacau, delirium, kejang. Bahkan koma ya? Koma. Semua sel di dalam tubuh dipaksa ngebakar energi dengan kecepatan yang menghancurkan organ itu sendiri. Di momen kritis antara hidup dan mati ini, protokolnya tiba-tiba narik kembali PTU ke garis depan dan nyingkirin MMI. Kenapa gitu? Kemampuan ekstra PTU yang kita bahas di awal tadi jadi kartu as di sini. Saat krisis tiroid terjadi, tubuh kebanjiran hormon T4 yang secara masif lagi diubah jadi peluru tajam T3 di seluruh jaringan perifer. Dan MMI nggak bisa ngehentiin konversi di jalanan ini kan? Nggak bisa. PTU bisa. Dengan memberikan PTU dosis raksasa, kita nggak cuma nutup pabriknya, tapi kita juga langsung menetralisir senjata yang lagi aktif menghancurkan organ-organ vital. Tapi ada satu intervensi lain dalam protokol krisis tiroid yang jujur aja bikin saya harus baca sumber aslinya 2 kali. Bagian mana tuh? Setelah ngasih PTU, panduannya nyebutin kalau kita harus ngasih yodium dosis tinggi, seringkali dalam bentuk larutan Lugol atau SSKI. Pertanyaan saya, kenapa kita membanjiri tubuh pasien dengan yodium? Padahal yodium itu bahan baku utamanya ya. Iya. Yodium kan bahan baku pembuat hormon tiroid. Nyuntikin bahan baku ke pabrik yang lagi kebakaran itu terdengar kayak tindakan sabotase yang konyol banget. Sifat paradoks inilah yang bikin endokrinologi itu sangat memukau.
Kelenjar tiroid emang pakai yodium dalam dosis mikro sebagai bahan baku. Tapi, kalau Anda ngehantam kelenjar tiroid dengan gelombang pasang yodium dalam dosis makro secara tiba-tiba, Kelenjarnya bakal gimana? bakal error sistemik. Bayangin Anda membanjiri dermaga pemuatan pabrik dengan ribuan truk bahan baku secara bersamaan. Alih-alih merakitnya, pintu keluar pabrik malah macet total. Jadi saking banyaknya malah macet. Betul. Fenomena ini dikenal dengan nama Wolff-Chaikoff Effect. Yodium dosis tinggi secara instan menyumbat melepasan hormon tiroid yang udah jadi di dalam gudang supaya nggak tumpah ke aliran darah. Jadi kita mengeksploitasi kepanikan sistemik kelenjar tiroid itu sendiri. Brilian. Tapi ada peringatan berhuruf tebal mengenai garis waktu di panduannya ya kan? Terapi jodium ini mutlak harus diberikan setelah pasien meminum PTU. Dengan jeda minimal 1 jam, nggak boleh barengan. Kenapa urutannya sangat krusial? Gimana kalau kebalik? Kesalahan ngurutin kedua obat ini berakibat sangat fatal. Karena Wolff-Chaikoff Effect ini cuma bendungan sementara. Kalau Anda ngasih yodium dosis tinggi sebelum Anda mastiin mesin produksi di pabrik dilumpuhkan oleh PTU, Anda bakal memicu bencana yang disebut Jod-Best-Dow phenomenon. Sebentar, jadi pabriknya malah menggunakan yodium ekstra itu? Tepat. Pabrik tiroid yang hiperaktif itu ibarat api yang lagi nyari oksigen. Kalau Anda kasih yodium tanpa matiin mesinnya lebih dulu, kelenjar itu bakal ngelahap semua yodium ekstra tersebut dan langsung mensintesis gelombang hormon yang jauh lebih besar. Astaga, kita pada dasarnya nuangin bensin ke dalam kobaran api unggun. Makanya, aturan emasnya mutlak. Lumpuhkan dulu mesin produksinya pakai PTU, tunggu sampai obat itu ngunci sistem, barulah Anda jatuhkan bendungan yodium untuk memblokir pintu keluarnya. Wah, ini kayak operasi taktis militer ya. Dan serangan di ruang gawat darurat ini juga seringkali dilengkapi dengan kortikosteroid kan? Kayak hidrokortison atau dexamethasone. Iya, kortikosteroid bertindak sebagai pilar penyangga terakhir. Pasien dalam krisis tiroid sering banget ngalamin shock, di mana tekanan darah mereka kolaps karena kelenjar adrenal mereka kelelahan. Dan kortikosteroid ini yang menstabilkan pembuluh darahnya. Betul. Dan sebagai bonus tambahan, kortikosteroid dalam dosis tinggi juga ikut ngebantu ngeblokir konversi periferal T4 menjadi T3, sama kayak PTU tadi. Ini benar-benar orkestrasi medis yang presisi. Oke, anggaplah krisisnya berhasil dihindari. Atau pasien rawat jalan biasa udah mulai merasa normal lagi, jantung nggak berdebar, tremornya hilang. Apakah tugas kita selesai? Pasien bisa bebas dari dokter? Sama sekali belum. Literatur kita menekankan banget bahwa ngebiarin pasien tanpa pengawasan itu sama berbahayanya dengan penyakit aslinya. Pasien kan diinstruksikan untuk lakuin cek darah secara berkala. Nah, kenapa rentan waktu evaluasi laboratorium yang disarankan itu sekitar 4-6 minggu? Banyak pasien yang komplain soal ini. Iya, bagi Anda yang mungkin nanya-nanya kenapa dokter nyuruh Anda nunggu lebih dari sebulan cuma buat ambil darah lagi, pasti ngerasa ini lambat banget kan? Kenapa nggak minggu depan aja? Rasa frustrasi karena disuruh nunggu itu emang sangat nyata. Tapi, ini berkaitan dengan gimana otak Anda berkomunikasi dengan kelenjar tiroid. Otak kita, tepatnya kelenjar pituitari, memproduksi TSH, Thyroid Stimulating Hormone. Yang bertindak kayak termostat itu ya? Betul. Kalau hormon tiroid di darah terlalu banyak, TSH ini bakal turun sampai mendekati 0. Dia nyuruh tiroid, "Hei, berhenti produksi." Ketika kita kasih obat anti-tiroid, kadar hormon di darah emang pelan-pelan turun. Terus masalahnya di mana? Pituitari di otak kita itu sangat lambat ngerespon perubahan ini. Butuh waktu 4-6 minggu bagi sumbu komunikasi antara otak dan kelenjar untuk menemukan steady state atau titik keseimbangan yang baru. Berarti kalau kita ngambil darah setelah 2 minggu, hasilnya? Bakal ngasih potret yang buram dan menyesatkan, yang berpotensi bikin dokter salah nyesuaiin dosis Anda nantinya. Jadi kesabaran itu emang bagian dari farmakologi itu sendiri ya. Tapi di sisi lain, kepatuhan dan kewaspadaan pasien juga dituntut secara ekstrim waktu kita bahas soal efek samping. Nah, ini krusial banget. Setiap pil di dunia ini kan punya efek samping. Tapi thionamid bawa sebuah risiko tersembunyi yang sangat mematikan. Agranulositosis. Iya,
Mimpi buruk setiap dokter yang meresepkan anti-tiroid. Apa sih makna dari semua ini? Kenapa Anda, sebagai pasien yang lagi diterapi, harus sangat panik cuma karena Anda tiba-tiba ngerasa demam atau sakit tenggorokan? Karena granulositosis ini, walaupun probabilitasnya sangat jarang di bawah 1%, tapi sifatnya fulminan, alias berkembang dengan sangat cepat dan mematikan. Entah gimana, sistem imun tiba-tiba bereaksi negatif terhadap molekul obat anti-tiroid ini, dan reaksi ini menyerang sumsum tulang belakang pasien. Sumsum tulangnya jadi gimana? Mendadak mogok kerja. Dia berhenti memproduksi granulosit, yaitu jenis sel darah putih, yang merupakan pasukan tempur garis depan tubuh untuk ngebunuh bakteri. Pasien pada dasarnya kehilangan seluruh benteng pertahanan imunnya dalam hitungan hari dong. Tanpa sel darah putih, bakteri paling sepele yang biasanya cuma bikin radang tenggorokan ringan bisa langsung nembus ke aliran darah dan memicu sepsis yang fatal. Makanya cek darah rutin tiap minggu juga percuma kan? Percuma. IDAI dan panduan klinis lainnya nggak merekomendasikan cek sel darah putih rutin mingguan karena agranulositosis bisa terjadi tiba-tiba dalam semalam. Alarm utamanya murni dari gejala fisik. Jadi kalau pasien peminum MMI atau PTU mendadak demam tinggi, sakit tenggorokan yang kayak ditusuk-tusuk, Atau muncul sariawan masif di rongga mulut. Mereka harus segera menghentikan obat hari itu juga. Langsung lari ke unit gawat darurat untuk ngecek hitung leukosit. Nunggu sampai besok pagi, itu bisa berarti kehilangan nyawa. wow. Dan selain sumsum tulang, panel enzim hati kayak ALT dan AST juga diawasi ketat ya? Pastinya, terutama buat pengguna PTU, karena dia kan punya rekam jejak yang kelam soal hepatotoksisitas tadi. Kalau nilai enzim hatinya melambung sampai 2 atau 3 kali lipat dari batas atas normal, Itu sinyal keras kalau hatinya lagi keracunan dan terapi harus segera dialihkan. Sungguh sebuah ironi yang mendalam ya. Anda minum racun yang terukur untuk ngebunuh penyakit, tapi Anda harus terus ngawasin supaya racun itu nggak berbalik ngincar organ Anda yang lain. benar. Dan tahu nggak, setelah menelusuri ratusan halaman buku teks dan panduan klinis, ini ngelihat gimana kita menyerang enzim TPU, lakuin manuver pertukaran obat saat kehamilan, nembakin beta blocker, manipulasi yodium, sampai ngawasin sel darah putih. Ada satu pertanyaan fundamental yang terus membayangi saya. Oh ya? Pertanyaan kayak apa tuh? Semua kecanggihan farmakoterapi lini pertama kita saat ini kan bertumpu pada satu prinsip, menyabotase kelenjar tiroidnya. Kita ngerusak pabriknya. Betul. Tapi kalau kita ingat lagi fakta bahwa mayoritas hipertiroid itu penyakit autoimun, di mana antibodi pasienlah yang nekan tombol gas cara membabi buta, Kelenjar tiroidnya itu pada dasarnya nggak bersalah. tepat. Kelenjar itu cuma ngejalanin perintah yang salah dari antibodi yang ngamuk. Anda melihat kalau kita selama ini menghukum organ yang salah. Kita ngerusak pabriknya, alih-alih menghentikan pihak yang meretas sistem komandonya. Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Mungkinkah di masa depan kita bakal membuang thionamide ini ke museum sejarah medis? Wah, revolusi medis nih. Alih-alih meracuni kelenjar tiroid dan ngambil resiko agranulositosis atau kerusakan hati, mungkinkah generasi terapi berikutnya bakal langsung ngeretas sistem imun manusia? Sebuah terapi yang mampu secara presisi nemuin dan menetralisir satu jenis antibodi perusuh itu, Mencabut batu bata dari atas pedal gasnya. dan membiarkan mesin mobil kita berjalan mulus kembali secara natural. Sebuah masa depan di mana kita menyembuhkan akar penyakit tanpa harus ngelukain organnya. Biarkan visi tersebut menjadi bahan renungan Anda hari ini. Farmakoterapi hipertiroid ini terbukti bukan sekedar tentang nurunin angka di selembar kertas hasil lab ya. Sama sekali bukan. Ia adalah bukti keuletan manusia dalam menunggangi biologi yang rumit, menjaga keselamatan di tengah badai krisis kayak thyroid storm, dan terus mencari cara yang lebih elegan untuk mengembalikan harmoni tubuh. Terima kasih telah menyisihkan waktu bersama kami dalam penelusuran mendalam hari ini. Selalu pertanyakan gimana tubuh Anda bekerja, tetap kritis terhadap apa yang Anda konsumsi, dan pastikan Anda terus menjaga keseimbangan luar biasa di dalam diri Anda.